Halo, berjumpa lagi kawan-kawan. Ini HP Vivo itu 2026 atau lebih dikenal dengan Vivo Y12S. Kita tidak ada pakai listrik ya, tidak ada pakai blower untuk mengganti. Kita hanya menggunakan cairan ajaib ini ya. Kita tidak pakai minyak putih ya, tidak pakai. Kita gunakan thinner ya. Itu thinner yang biasa untuk ngecat rumah itu ya, ngecat kursi atau ngecat besi ya, motor atau apa ya, terserah ya. Itulah model thinnernya biasa aja yang kaleng. Itu kita basahin dulu di tutup belakangnya ini, kita kelilingi supaya thinnernya meresap dulu, supaya lemnya lembut ya, lemnya nanti lembut. Nah itu kita congkel-congkel supaya dia masuk, cairan thinnernya masuk, menyerap lagi ke dalam. Nanti lemnya itu seperti jelly lembut dia kedinginan ya nanti coba sendiri lah biar tahu ya. Jadi dicongkel-congkel supaya ada rongga, tidak boleh langsung. Kita tujuannya supaya thinnernya masuk, menyerap lagi ke lemnya, karena lemnya seperti double tip itu ya, seperti double tip, dia kuat sekali, seperti 3M itu ya, double tip itu dia, cuma dia lebih bagus kalau yang dari pabriknya. Itu kita tambah lagi thinnernya, kita tambah. Itu jarum suntiknya pakai yang kecil ya, enggak juga terlalu besar, disesuaikan yang ada lah, yang penting bisa, tujuannya bisa masuk ke situ ya. Jadi sambil ditekan, kita keliling sambil ditekan supaya thinnernya keluar, terus dicongkel-congkel lagi supaya dia masuk ke dalam. HP ini LCD-nya ya, LCD-nya udah gelap ya, nggak bisa. Jadi tadi kita nggak ada tes ya, langsung aja ini, langsung kita buka. Jadi bukanya dari belakang, dari cover belakangnya. Kalau ragu atau itu bisa buka dari channel yang lain ya caranya. Kalau kita ndak pakai listrik, ndak pakai blower, langsung aja nih. Karena di sini tempat saya tuh stok thinner tuh ada ya. Listrik sih ada juga, listrik di sini ndak juga itu. Tapi saya dah biasa dengan thinner. Jadi dicongkel-congkel itu, teman-teman kalau ada penggaris itu ya, penggaris atau bekas belanjaan yang dari plastik tuh bisa juga dipakai untuk mencongkelnya kalau ndak ada kuku ya atau apa ya. Jadi kita pelan-pelan, takutnya tutupnya nanti malah rusak ya, takut tutup HP-nya rusak kalau dipaksakan. Ini karena buatan pabrik ya, bagus dia, kuat dan kokoh. Untuk LCD-nya itu dibeli online ya, sama yang punya HP dibeli online, minta tolong dipasang atau diganti gitu.
kita berharap video ini berguna, bermanfaat ya. Ini hampir 1 jam, jadi teman-teman cepatkan sendiri. Kalau mau dicepatkan, ketuk 2 kali sebelah kanan itu, atau bisa dicepat dengan ketuk sekali kan muncul itunya. Cuma ini video ndak dicepatkan ya. Tuh karena kita kejar jam tayang dan subscribe nih. Tolong di subscribe, di like ya, di komen lah, supaya semangat terus ini. Jadi jangan dianggap mudah ya ganti LCD ini ya. Tuh lumayan waktunya 1 jam ini. 1 jam itu hasil videonya teman-teman. Kalau realnya atau aslinya lama, itu bisa 2 jam atau 3 jam ya. Kecuali memang udah ahli ya, udah master sekali, memang udah pekerjaannya memang bongkar pasang HP, itu udah tahu mereka ya, udah cepat mereka. Apalagi kalau yang service centernya itu ya, service center dari Vivo-nya. Ini belum pernah dibuka, masih asli ini, masih ada segelnya itu ya, baru ini. Untuk menghemat biaya apa kan, ada teman yang bisa buka, jadi kita bantu ya. Jadi maksud yang punya HP-nya seperti itu, daripada kasih orang lain gitu ya, lebih baik kasih kawan. Haus nih, tunggu saya cari minum loh. Sambil ngopi ya kawan-kawan, kalau yang ngerokok ya. Ini baru kalau selesai makan tadi, baru sempat mengedit. Lupa minum ya, cuma 2 teguk aja tadi. Oke, kita baru sempat mengedit nih videonya 1 minggu ya, atau hampir 2 minggu gitu ya. Baru sempat diedit, dah lama juga ndak ngupload nih. Jadi dalam perbaikan HP itu teman-teman harus tahu dulu cara bukanya, langkah-langkahnya dari mana. Semoga ini sama caranya dan HP-nya ya, kurang lebih ya seperti ini. Kalau untuk judulnya nanti kita buat tuh, judulnya rencananya mau buat nih ya, cara buka atau cara ganti LCD tanpa blower gitu ya, atau tanpa listrik sih enggak juga ya, blower aja lah. Kalau kita pakai blower tuh, kalau minjam kan enggak enak juga ya, kalau kita pinjam sama kawan atau di bengkel kan enggak enak. Jadi kita yang praktis saja. Kalau teman-teman beli thinner atau sering itu kan enggak juga terlalu rugi ya. Sepertinya pun dah banyak jual itu yang ukuran kecil atau besar ya. Ini memang agak lama, agak susah ini karena lemnya kuat sekali. Nanti setelah kita buka covernya, kita buka lagi tutup dari fleksibel LCD-nya dan baterainya juga ya, karena fleksibel itu dia lewat bawah baterai dia. Nah, terus buka baterai itu kalau ndak hati-hati nanti bengkok baterainya. Nah, kalau bengkok kan tahu sendiri, bisa rusak atau syukur-syukur masih bagus gitu. Nah,
Jadi kita buka baterai pun gunakan cairan thinner ini juga supaya lemnya lembut gitu. Apalagi ya, kalau udah selesai semua di lem, kita gunakan lem HP biasa, tidak ada yang spesial bagaimana, itu kita lah yang buat dia ya, supaya rapi kembali seperti semula lah. Jadi kalau HP itu rusak karena anak tuh ndak boleh dimarah ya. Percuma kita marah karena dia masih kecil, dan mereka pun lebih suka nonton HP ya ketimbang orang tuanya. Kasihan ya anak-anak, dia sampai orang buat filmnya itu ya. Apa cita-cita anak itu ingin jadi HP. Kenapa? Karena sering dipegang mama bapak, atau ya mama bapak lebih peduli sama HP-nya timbang sama anak itu, karena sampai dibuat film sama orang. Sambil cerita kita nih, karena kalau dikasih musik tuh takut kena hak cipta ya kawan-kawannya. Jadi saya ndak pakai musik, kita sambil cerita-cerita sambil belajar nih, pelan-pelan aja. Terus kita kasih tip supaya anak tuh ndak main HP terus. Tuh kita bawa jalannya, keluar rumah kah, atau bawa keliling beli kue, kita bawa buang sampah. Karena kalau udah lama nonton HP panas, lalu marah dia ya kalau terlalu lama tuh. Kalau kita ambil tiba-tiba dia marah. Jadi sebelum dia pegang HP atau main HP itu kita dah bilang 1 film aja gitu ya, atau 5 menit aja gitu, atau 10 menit aja, habis itu kita pergi gitu. Kalau yang dekat parit atau dekat sungai itu bawa mancing, kita mancing habis ini gitu. Jadi dia ndak bisa marah gitu, ndak bisa itu, karena udah dijanjikan kalau mau nonton HP tapi bentar aja itu kita bilang. Karena kalau dia udah asik kita ambil tiba-tiba dia marah. Pagi kalau iklan dilemparnya HP ya. Oke, itu tipnya. Terus kita bawa juga itu sambil buang sampah atau keliling-keliling supaya mereka ndak bosan. Karena kita ndak tahu juga apa yang ditonton. Kalau udah terlalu lama kita pun malas juga ya mengawasi anak-anak. Kadang ada yang suka nonton kartun, yang satu suka nonton itu ya, berebut lalu jatuh HP pecah juga. Jadi seperti itu. Oke, nih yang saya bilang segelnya tuh, segelnya rapi. Lalu lemnya pun masih lem asli itu, dia gunakan seperti double tip ya, yang khusus pabrik tuh. Nah kita nggak tahu ada jual nggak ya. Saya pernah beli itu modelnya kayak plastik gitu dia. Oke. Kalau minum kopi, ngaduk kopi ini sedap juga ya. Hari ini udah 2 kali minum kopi ya. Kalau kita ngodak nih 3 gelas sudah. Gelas ketiga berarti ya. Nggak apa, ini dah jam 9 malam. Hari Jumat. Tanggal 18 ya Roy? Oh, tanggal 18 hari ini, Maret 2022. Itu ya, jangan lupa SIM cardnya itu dilepas sebelum kita buka rangka tengahnya ini rangka tengahnya.
banyak juga yang dibuka, tapi ini sampai LCD-nya pun dibuka ya, hampir bongkar full ya, overhaul ini dah, overhaul habis ini, semuanya dibuka dari rangkanya apa dilepas semua ya, memang agak repot nih. Teman-teman tuh jangan ragu-ragu ya ngasih duitnya tuh, karena susah juga kerjanya. Walaupun kawan ya ndak bisa juga dikasih itu, kecuali ya memang nanti ditambah lagi gitu. Ini yang ada dulu itu, disesuaikan lah sama kemampuan. Kalau rezekinya banyak syukur, kasih 100 ndak gurau aja kan kawannya, paling ndak 50 lah untuk beli rokok 2 bungkus atau nasi bungkus ya, sedap lah, lumayan. Kalau yang udah keluarga kan untuk beli sayur kan masih dapat ayam itu 1 kilo lebih ya, kalau beli ayam atau ikan ya lumayan lah. Ini casing, ini tutup ininya ya, tutup dari mesin HP-nya. Udah ya Pak Lurah ya? Tuh, itu di meja. Kalau yang ada kuku sih enak ya, bisa dicongkel kayak kuku. Itulah tadi dibilang hati-hati aja kalau itu pakai alat yang ada lah. Makanya saya tuh kukunya pasti saya ndak potong habis ya, masih saya sisakan sedikit, karena memang sering congkel ini ya, selain congkel kuping sama hidung tuh berguna juga untuk congkel HP, kebiasaannya. Yang penting bersih kawan-kawannya, nanti makan kotor lupa dicuci kan, lengket di kuku segala kuman apa, aduh sakit perutnya. Itu kalau mau awet tuh HP itu pakai Soces ya, yang ada tutupnya ya. Jadi kalaupun jatuh atau kena injak tuh ndak langsung ke LCD-nya, jadi masih ada yang menahan benturan yang seperti batu atau apa, paku, baut kah ya. Jadi teman-teman gunakan Soces atau sarung HP yang ada tutup LCD-nya. Jangan cuma tutup bodinya aja sama belakangnya ya. Sebenarnya yang penting itu kan layarnya, mahal juga itu ya. Pagi kalau HP yang baru tuh bisa 200 ke atas, 300, 400 harga LCD-nya. Sayangnya udah ndak pakai yang ori lagi, hasilnya pun pasti beda itu LCD-nya. Nah, kita tadi kan dah bilang cara buka baterai itu ya. Tuh kita ndak bisa main tarik aja. Jadi kita harus pakai blower nih. Kalau dipanaskan kan sayang, jadi panas itu baterainya. Seperti di cas tuh kan panas dia. Jadi kita lebih senang gunakan cairan thinner. Itu dibiarkan dulu cairannya menyerap ke bagian baterai itu ya. Kita angkat dikit-dikit, terus kita tambah lagi ya thinnernya, supaya lemnya tuh bisa lembut, mudah kita nariknya. Kita ambil air panas sambil ngodak kopi dulu. Ini dah hampir setengah jalan nih. Kita ambil air panas dulu. Jadi ndak semudah yang dikira ya dalam perbaikan HP itu. Nah, ini kalau ngojek nih, kalau 3 jam nih dah dapat berapa orang gitu. Teman-teman tahu sendiri ya. Sekali order kan bisa 20, 30 atau berapa, tergantung jarak, dan kalau yang makanan tergantung makanannya mahal ndak.
Nah, oke, kita kalau udah dirasa lemnya sudah merekat, masuk merata dan lembut, langsung ditarik aja ya. Tuh perhatikan tuh caranya ya, karena kalau baterainya juga rusak sayang. Mahalnya baterai aslinya tuh kan mahal ya, lebih bagus dan tahan lama. Kalau baterai yang beli itu 2 jam 3 jam kita pakai udah ngedrop dia, beda dengan baterai aslinya. Kalau baterai asli paling cepat 4 jam dia ya, kalau dimain full. Apalagi kalau yang suka main game tuh, dia perlu baterai yang masih ori, yang dari pabrik baterainya, tahan lama. Kalau dicas tuh cepat penuh, cepat menyimpannya gitu. Nah, itu bisa dilihat dia bengkoknya sedikit aja ini baterainya. Nah, kita rasa tuh baterainya aman ya, tidak ada masalah. Oke, baterai udah dilepas. Ini kita sekalian unboxing ya. Paketnya udah datang, kita unboxing untuk LCD-nya. Apakah untuk packingnya bagus ya, ndak ada penyok ya. Packingnya bagus sekali. Nanti kita lihat dalamannya, karena kalau dilihat nih pasti rapi ini ya, pasti bagus. Ndak sembarangan mereka ngirim, karena resikonya ini kan kalau dia terlempar apa pecah, sayang. Kasihan yang jualnya, dan yang belinya pun pasti ndak mau rugi karena mahal ya ini, makanya packingnya harus bagus. Ini pun kita ndak tahu ya bagaimana hitung-hitungan mereka itu ya. Pokoknya menurut saya lebih murah beli online ya, makanya enak ya. Orangnya pun bisa jual dari rumah, ndak harus di tengah jalan atau apa gitu sekarang ya. Ada juga bagusnya sistem online nih, karena ndak harus berjual di tengah jalan tempat yang strategis apa ya, ndak perlu. Cukup banyakkan aja produknya dan kualitas pelayanannya supaya pembelinya banyak itu. Kita buka lagi ini, kita mau lihat nih utuh ya teman-teman ya, bagus ini, di packingnya rapi sekali. Itu ada lagi lapisan dari tokohnya yang asli itu, bagus ya. Ini diisolasi lagi, aman sekali. Penjualnya sangat rapi, baik, cepat juga kayaknya nih. Itu ya, ini dah hampir setengah jalan tuh. Tolong di subscribe, jangan lupa ditekan itu tombol merah subscribe-nya. Kalau yang bahasa Malaysia tuh langganan katanya. Oke. Karena apa ya, kalau kita ndak pandai merawat HP itu habis nanti uang sayur, uang apa ya. Malah perbaiki HP terus gitu ya. Lumayan itu kalau harganya 300.000 kan dapat 2 karung beras yang 10 kilo itu. Jadi kita harus hati-hati, dan juga anak-anak tuh jangan nonton HP terus. Kasihan matanya ya. Dan dia ndak banyak bergerak itu ya, dipastikan itu. Kita coba dulu, kita mau coba ini karena ini kan masih garansi tes dia. Bukan garansi pasang ya, garansi tes. Jadi kalau ini masih video unboxing itu tadi ya, kita tes, kita coba dulu baterainya. Baterai. Sekianlah sekalian kita coba baterai kan, karena tadi dilepas ya.
betul juga sih, kita coba juga baterainya, takutnya langsung habis ngedrop, dia udah dibuka tadi kan. Oke, LCD-nya segelnya ndak boleh dibuka ya kawan-kawan ya, karena kalau segelnya atau bungkusnya terbuka itu ndak berlaku kalau kita mau komplain ya. Nanti baca aja deskripsi penjualnya, itu sama lah kalau kita beli di toko gitu, dia garansi 3 hari biasanya. Kalau bisa dapat yang 5 hari ya syukur, berarti penjualnya baik, dia memberi garansi gitu. Kita atur posisi dulu ya, karena agak ditekan jadi ndak bisa juga ke papan ya. Supaya lembut nih kita gunakan gabus, gabusnya warna putih ya. Kopi sudah dibuat, cuma masih panas, belum bisa diminum. Tunggu sebentar kopi ini. Jadi kita itu harus bersyukur, pandai mengatur rumah tangga, mengatur anak-anak, mengatur dapur juga ya. Karena kalau enggak itu malah ganti LCD terus. HP sekarang tuh sama dengan apa ya? Dompet ya. Orang ketinggalan dompet masih mau ketimbang ketinggalan HP-nya. Nah, zamannya dah beda ya kawan-kawan. Kalau dulu pakai jam orang, kalau enggak pakai jam tuh ada rasa yang kurang. Nah, gitu gak HP tuh. Kalau ketinggalan atau enggak dipegang 1 hari, pasti galau. Jadi kita harus sayangi HP-nya. Kita harus pandai mengatur juga anak-anak, jangan sampai kita yang diatur mereka. Nah, kita tes bisa ya. Cuma ini karena udah bisa nih, saya nanti langsung pasang karena mau dilem ya, orangnya dah mau pakai. Itulah kita bilang tadi kan, betul. Kalau ndak megang HP 3-4 hari itu, aduh bingung dah itu. Pagi dah biasa dengar musik atau apa, main game di HP itu ya, pasti ngerasa ada yang kurang. Apalagi kalau sampai ngedrop ya, terasa benar itu ya. Oke, tombol-tombol keypad huruf apa bagus, 1 2 3 bagus, aman nih. Kita rasa LCD ini berfungsi dengan baik. Oke, bentar lagi kita mau pasang. Kalau yang udah tahu, udah paham cara masangnya, ndak apa, di close saja, di keluar, udah selesai ya. Untuk pembelian dan pengetesan apa pembongkaran udah aman. Kita tinggal masang, cuma dilem aja ini. Nanti udah dilem, terakhir kita tes lagi apakah tetap bagus, tetap aman, siap dipakai sama yang punya. Karena kalau kita udah lepas plastiknya tuh atau segelnya, itu garansinya dah ndak berlaku ya. Garansi toko atau garansi penjualnya ndak berlaku. Ini kita garis ya supaya mudah melepaskan itu ya. Jadi saya ndak cabut, karena kalau dicabut tuh ndak rapi dia, jadi kita potong aja. Oke, tadi sampai di garansi. Kasihan yang penjualnya ya, orang tokohnya, kalau kita ndak lepas tuh ya, karena tetap ada inilah bekas kalau udah dites tuh ya, ada bengkok apa ya. Makanya waktu ngetes tuh mau hati-hati juga ya, supaya nanti yang penjualnya bisa komplain ke pabriknya gitu, bisa ditukar di pabrik. Tapi itu pandailah mereka yang ngaturnya ya, karena di dalam penjualan itu kan laku sekian dah pasti balik modal berapa gitu ya.
Dia pun ndak juga rugi kalau hanya rusak satu, gagal satu itu penjualnya. Dan juga mungkin waktu beli pun udah dikasih diskon, udah dikasih lebih atau bonus sama pabriknya ya. Kalau beli 100 tuh mungkin ada gratis 10, kita juga ndak paham itu. Karena mereka bakal ngasih garansinya itu. Oke, ini kita mau buka yang lamanya, LCD yang lama ya. Kita mau buka. Tadi kan kita buka tutup belakangnya, sekarang kita buka LCD-nya. LCD-nya kan udah pecah tuh, udah pecah, jadi gampang sekali untuk dibuka. Ndak apa, agak kasar ya ini ya, karena kita bukan memisahkan itunya ya, LCD dan touchscreen. Kita langsung ganti satu set, jadi ndak agak terlalu bagaimana ini. Nah, tapi tetap dikasih thinner ya, karena kita menjaga itunya, rangkanya ya, supaya tidak terlalu dipaksa dan supaya lemnya lembut. Tuh sambil dicongkel, walaupun udah rusak pun tetap pelan-pelan ya. Nah, kita tambah lagi itu thinnernya supaya dia masuk ke dalam, menyerap di antara bodi atau rangka ke LCD-nya. Ya, karena kalau kita main paksa atau apa kan rusak, nanti malah yang lain lagi yang rusak gitu. Ngantuk ya, ngantuk dah. Itu videonya memang dibuat panjang nih, sebenarnya bisa dicepatin nih. Teman-teman bisa nonton sampai menit 20 pun saya udah senang ya, udah bersyukur lah. Kalau teman-teman nontonnya aja bosan, gimana dengan saya yang bongkarnya ya sampai 2 jam 3 jam. Tahan juga, enggak juga bosan kan. Nanti kita akan buat versi yang itunya, yang pendeknya juga nanti, supaya kan ada yang tidak sabar tuh. Nah, ini ndak dikurangi, ndak dipendekkan ya yang ini, karena memang tujuannya untuk nambah jam tayang supaya kawan-kawan semangat. Dan kan ada juga orang belajar tuh kan ndak cepat ya, ada yang harus lama gitu supaya mudah dipahami. Ini kerjanya seperti ini lah ya, karena kita bukan PNS atau BUMN tuh ya. Nah, jadi kalau ndak kerja, ndak ada penghasilan atau tambahan. Nah, kata orang lumayan untuk beli gula kopi ya, untuk beli cabai atau sayur itu tadi. Jadi apapun yang bisa dikerjakan tuh kita harus kerjakan ya, demi keluarga, demi anak, untuk jajannya. Jadi ndak boleh kita bermalas-malasan gitu, kecuali memang hujan gitu atau lagi sakit ya, apa boleh buat ya. Tuh kita punya teman tuh ada yang rajin benar ya, udah kerja di kantor, ngojek lagi, masih jualan lagi, kayak ndak ada istirahatnya ya. Tapi
termasuk berhasil dan ada hasilnya ya. Itu saya salut ya. Ada juga yang ngumpulin barang bekas atau kardus atau botol nanti dijual. Nah, saking mau bekerja atau mencari tambahan tuh. Jadi untuk kawan-kawan yang ada yang menonton ini, semoga berguna ya ini ya. Ini kalau bisa dijual atau dikilokan pun dikumpul ya. Nah, seperti itu. Kalau enggak kita olah lagi, bisa jadi konten apa gitu. Ada juga orang tuh kita cerita ya, karena ini kan masalah dapur, penghematan juga. Karena hubungan dengan HP itu kan ada. Kalau kita ganti LCD tiap bulan pecah kena anak, kita marah percuma. Itulah makanya penghematan tadi. Itu teman saya ada juga tuh sambil antar galon anaknya dibawa ya, supaya ndak nonton HP terus dan ndak bosan di rumah. Jadi dibawa juga sambil antar galon pakai mobil. Luar biasa ya. Nah, itu salah satu ide yang baik supaya anak ndak di rumah, ndak nonton HP juga, supaya ndak berebut, ndak kelahi ya. Karena ndak mendidik juga. Justru kalau kita bawa kerja, bawa jalan tuh kan dia muncul idenya, muncul itunya ya. Oh gini harus kerja, saya udah diajar bapak gitu kan. Walaupun dia ndak turun langsung, tapi dia terbawa emosinya ya. Kita didik dia dari kecil gitu, itu bagus tuh. Setuju benar saya. Kan anak-anak kalau yang umurnya masih di bawah 7 tahun tuh, yang belum sekolah kan ndak terlalu paham, ndak terlalu ngerti kalau kita larang jangan. Kalau ndak minta jajan, dia bosan dia nonton HP, jajan katanya. Oke, itu cara kita membangun rumah tangga, mengatur supaya tidak boros ke HP. Iya, nih udah terlepas semua sambil bercerita. Lupa minum kopinya, nanti dingin dia. Masih panas, hangat nih. Saya minum kopi 1, 2, 3. Pas. Manisnya pas ya. Pahitnya pas. Rasanya juga maknyus. Jadi kopi itu kalau udah dingin ndak enak. Harus masih hangat gini. Tidak panas, tidak dingin. Sedang-sedang aja kita ya. Oke, tadi sampai di masalah keluarga, anak, hari-hari. Oke, kita udah mau selesai. Semoga HP kawan-kawan atau keluarganya itu bahagia. Kita harapkan bisa mengatur penggunaan HP supaya 1 jam dimain, 2 jam HP-nya diistirahatkan. Jangan juga sambil dicas sambil dimainnya, saking HP itu non-stop, kan luar biasa itu kalau menurut saya. 1 hari bisa 10 kali ngecas. Parah kan? Ya, hemat listrik juga ya. Kalau banyak ngecas sambil dimain, kapan penuhnya. Lalu HP itu panas juga dia sambil dicas sambil main, berat dia.
segel yang di tepi itu udah kita lepas. Nanti terakhir baru kita lepas yang plastiknya ya, plastik depannya baru kita lepaskan dia. Ini kalau udah kita rapikan, kita ratakan itu baterainya. Kita coba dulu. Ini kita coba dulu, kita lihat ya. Oke. Dia menyala dengan baik. Nah, ini kita cabutlah. Kita lepaskan nih. Nampak jelas tulisannya dan Androidnya. Kembali kami memohon untuk di subscribe, di like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan selalu update dan tidak ketinggalan untuk motivasi dan semangatnya ya. Nah, ini udah hidup, udah selesai. Kita coba lagi. Takutnya ada yang tidak bisa disentuh ya. Tadi itu disensor ya, karena itu password HP itu. Passwordnya. Nah, ini agak gelap ini ya. Tapi semoga nampak lah ya, bisa dilihat. Itu tidak ada masalah. Kita mau tutup lagi nanti. Nunggu yang punyanya lah untuk lebih lanjut ya. Nah, dan sambil menunggu lemnya melengket dengan keras ya, karena baru dilem juga tadi. Minum kopi lagi kita. Mantap katanya, maknyus. Nah guys, jangan lupa ya guys. Oke kawan-kawan, bisa dilihat tidak ada kendala apapun. LCD yang dijual baik, bagus, lancar. Semoga penjualnya tambah laris, yang jualnya banyak rezeki, sehat. Terima kasih, paketnya dikirim, di packing dengan baik ya. Kawan-kawan yang menonton juga sehat, keluarganya bahagia, duitnya ada ya, duitnya ada, dapurnya berasap. Kita sama-sama mendoakan dan selalu bersyukur tentunya. Untuk baut tadi itu kita pasang semuanya lagi, dan rangka-rangkanya kita siapkan, lemnya, tinernya udah tidak ada dipakai, kita tepikan, kita simpan. Oke, dan kawan-kawan yang menjadi teknisi juga tetap jaga kesehatan. Semoga rezekinya bertambah, menjadi berguna bagi orang lain. Ilmunya juga berguna untuk kawan-kawan yang mencari tambahan atau yang sedang mencari pekerjaan. Itu semoga ini bisa jadi motivasi, bisa berguna ini videonya ya. Adik-adik yang baru belajar, jadi tidak perlu juga pakai blower alat mahal apa, cukup tiner tadi sama obeng alatnya, jarum suntik lah ya. Kalau tidak ada jarum suntik itu pakai tangan ya, tapi agak susah lah ya. Pipet ya, terserah lah gimana ya. Jadi seperti itulah tadi tujuannya, supaya bagaimana tiner itu bisa masuk dan menyerap di double tipnya ya. Kita baut semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai bautnya lebih, nanti bautnya lebih kan lucu itu. Jadi tadi
diingat-ingat juga. Ya, tolong Roy, angkat lo Roy. Kita saat ini udah itu ya, saya rasa pun udah selesai nih. Kalau teman-teman mau lanjut atau mau keluar enggak apa-apa ya, karena ini udah proses nutup ini. Oke kawan-kawan, sorry ya tadi ada teleponnya, kita ada kerja sebentar tadi. Oke lanjut, kita ternyata salah bautnya ya, lupa kita buka lagi nih, ternyata itu baut bodi tengah itu yang kita pasang. Nah, buru-buru tadi kan mau angkat telepon. Kita lepaskan dulu, kita pasang bodi tengahnya sama soket ini, soket pengaman fleksibel baterai dan LCD gitu ya. Nah ini ya, nah itu pengamannya kita pasang. Tuh kerja juga ya, tapi harus jaga kesehatan, jangan juga kerja terus, jadi tidurnya harus cukup, minum, makan, karena harus jaga kesehatan juga, jangan cari uang terus. Kita harus jaga kesehatan juga, nutrisi, baik itu gizinya, supaya tetap fit. Bagi yang kerjanya itu di kebun atau di pertanian tuh, karena ini sekarang nih kemarau tuh, jaga kesehatan juga. Semoga usahanya, pekerjaannya lancar, subur, dan juga tetap sehat, diberi kekuatan, kemampuan dalam bekerja ya, amin ya. Itu kalau kita hitung-hitung ya, kalau dulu itu HP itu barang mewah kawan-kawan. HP dulu satu orang belum tentu punya satu HP. Kalau dulu tuh saya SMP aja 2002 saya SMP itu masih pakai Nokia, enggak salah ya, Nokia itu. Nokianya pun agak besar itu ya, belum ada Android apa tuh. Itu pun yang punya HP itu bisa dihitung orangnya. Beda dengan saat ini, zaman sekarang nih, satu orang bisa 2 HP, bisa sampai 3 HP, belum lagi anaknya, istrinya, kan. Jadi kalau kita hitung dengan jumlah penduduk atau apa kan, kalikan 2 aja, atau kita kalikan 3, berapa jumlah HP itu. Jadi kalau yang sedang memikirkan pekerjaan atau apa, jadi tidak rugi ya kalau belajar perbaiki HP itu, tidak rugi. Ikut les atau ikut kursus itu tidak rugi, buka konter atau itu ya, jadi tidak rugi karena banyak. Kalau dulu kan komputer itu dianggap itu barang langka ya. Waktu SMA dah mulai banyak komputer ketimbang HP.
Nah, kalau sekarang terbalik, banyak HP-nya daripada komputer. Komputer tuh paling dipakai anak-anak sekolah sama yang kerja kantor. Tapi kalau HP, ibu-ibu warung pun pakai HP. Anak sekolah pun udah pakai HP sekarang. Untuk ngirim tugas atau informasi apa. Yang untuk emak-emak bertelepon, bergosip apa itu ya. Jadi HP banyak, tidak rugi kalau belajar servis HP apa. Itu untuk yang sedang mencari kerja atau ingin membuka usaha pekerjaan ya. Oke, kita udah di penghujung video. Kembali kita himbau, kita mohon supaya di subscribe, dukung channelnya, bunyikan lonceng, di like, di komen, supaya video kita direkomendasikan dan channel ini berguna atau dianggap baik sehat oleh YouTube. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang lainnya. Kalau mau lihat kegiatan-kegiatan yang lainnya, silakan scroll ke bawah di kumpulan video. Bye-bye. Sampai bertemu kembali. Selamat malam.